Sejarah singkat Sunan Ampel, nama aslinya adalah Raden Rahmat. Lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi, serta dimakamkan di Desa Ampel, Surabaya. Sunan Ampel menikah dengan seorang putri Tuban bernama Nyi Ageng Manila dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, Syarifuddin, Sunan Derajat, Nyi Ageng Maloka dan Syarifah yang merupakan istri dari Sunan Kudus. Jasa-jasa Sunan Ampel antara lain sebagai berikut. Mendirikan pesantren di Ampel Delta, dekat Surabaya. Berperan aktif dalam membangun Masjid Agung Demak, yang dibangun pada tahun 1479 Masehi. Memelopori berdirinya Kerajaan Islam Demak dan ikut menobatkan Raden Fatah sebagai Sultan pertamanya. Dan berikut adalah salah satu karomah beliau. Mbah Bolong adalah salah satu murid dari Sunan Ampel. Murid yang sebenarnya biasa-biasa saja dan cenderung tidak menonjol. Kisah ini bermula ketika Sunan Ampel ingin membangun masjid sebagai syiar Islam. Masjid yang dikenal sekarang dengan nama Masjid Sunan Ampel Denta, Surabaya Utara. Jadi ketika proses pembangunan terjadi dan tinggal hal terakhir, yakni memasang letak kiblat, orang-orang kebingungan. Apakah sudah benar kiblat tersebut mengarah ke Ka'bah atau belum, sudah lurus apa belum? Di zaman itu, diperkirakan tahun 1441 Masehi, tentu saja belum seperti saat ini yang mengenal peta dan piranti kompas maupun hal mendukung lain terkait keberadaan Ka'bah. Mbah Bolong yang nama aslinya Shon Haji ditugasi oleh Sunan Ampel untuk mengetahui kiblat. Setelah selesai, orang-orang masih ragu. Apa sudah benar letak kiblat ini? Tanya salah seorang, meragukan. Mbah Bolong tidak tinggal diam. Ia tersenyum. Lantas, melangkahkan kaki menuju tempat imam di masjid tersebut. Lantas, Mbah Bolong pun berhenti, tepat di dinding masjid Seraunan Ampel dan melobangi masjid tersebut dengan tangannya. Sontak, dari lubang tersebut ada kejadian luar biasa dan bikin geleng-geleng kepala. Dari lubang yang dibikin Mbah Bolong, tampak Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, dan orang-orang bisa melihatnya secara langsung dengan mata telanjang. Setelah peristiwa ini, orang-orang tidak lagi meragukan Mbah Bolong dan letak kiblat Masjid Sunan Ampel. Kiblat yang sampai sekarang tidak berubah. Makam Mbah Bolong sendiri berada di area pemakaman Masjid Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur, dan selalu disiarahi umat Muslim setelah bersiarah ke makam Sunan Ampel. Sebuah keajaiban yang tak ada duanya, ada seorang manusia dikubur hingga 9 kali. Ini bukan cerita buatan melainkan ada buktinya. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 kuburan, itu bukan kuburan 9 orang tapi hanya kuburan seorang saja yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. Kisahnya demikian, Mbah Soleh adalah tukang sapu Masjid Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai masjid sangatlah bersih sekali, sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Ketika Mbah Soleh wafat beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh masjid itu pun lantainya menjadi kotor. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup tentulah masjid ini menjadi bersih lagi. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai, seluruh lantai pun menjadi bersih lagi. Orang-orang pada heran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa lama kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya dahulu. Masjid menjadi kotor lagi, lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu, andai saja Mbah Soleh masih hidup. Subhanallah, Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali hingga kuburannya berjumlah 8. Pada saat hidup untuk ke-9 kalinya, giliran Sunan Ampel yang meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9, kuburan yang terakhir di ujung paling timur. Itulah karomah dari Sunan Ampel. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel bertemu dengan seorang pertapa di pinggir sungai. Ia seorang laki-laki dengan penampilan kusut. Saat Sunan Ampel menjumpainya, ia terlihat tengah berlari dari pinggir ke tengah sungai. Bahkan berkali-kali. Sunan Ampel lantas menyapanya, "Wahai saudara, apa yang engkau lakukan? Apa urusanmu dengan perbuatanku ini?" Si petapa merasa terganggu. "Maaf jika pertanyaanku mengganggumu. Aku hanya ingin mengetahui apa yang sedang engkau lakukan," ujar Sunan Ampel, santun. "Aku sedang belajar berjalan di atas air," jawab laki-laki itu. "Oh,
Sudah berapa lama engkau mempelajarinya? Tanya Sunan. 12 tahun. Engkau telah membuang-buang waktu selama itu, kata salah satu wali Songo ini. Apa kau bilang? Aku tidak membuang-buang waktu. Lihatlah, aku sudah bisa mencapai setengah lebar sungai selama 12 tahun, bentak si laki-laki. Jadi, engkau membutuhkan 12 tahun lagi untuk bisa menyeberangi sungai ini, sindir Kanjeng Sunan. Apa urusanmu? Pergilah engkau, wahai orang tua, si laki-laki naik darah. Dia tidak tahu siapa yang diajak bicara. Sunan Ampel pun pergi. Tak lama kemudian, dari jarak yang tidak terlalu jauh dengan si laki-laki, Sunan Ampel terlihat menyeberangi sungai seraya berdiri, tanpa menyentuh air. Si pertapa tidak percaya melihat pemandangan itu. Ia bergegas mendekat, lalu berenang ke arah Sunan Ampel yang menyeberangi sungai dengan santainya. Tuan, ajari aku. Maafkan kesalahanku. Aku ingin bisa melakukan ini sebagaimana engkau lakukan, pinta si laki-laki. Inilah salah satu keajaiban yang diberikan Allah kepada hambanya yang taat dalam bentuk karomah. Setelah menyeberangi sungai tanpa basah sedikit pun, Kanjeng Sunan berpesan kepada si laki-laki agar menggunakan akalnya dengan baik, agar memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk ibadah kepadanya. Sunan Ampel hendak memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa dakwah adalah seni menghadirkan solusi. Ia tidak cukup dengan menyalahkan lalu berpangku tangan. Dakwah adalah memberitahu, kemudian menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi umat. Bukan mencaci tanpa kontribusi. Demikianlah sejarah singkat tentang perjuangan dakwah Sunan Ampel di Tanah Jawa. Semoga kisah ini membawa manfaat buat kita semua, terkhusus buat generasi muda. Saat punya ilmu yang tinggi dan harta berlimpah maka jangan meninggalkan adab dan sopan santun. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalam.